Soeharto itu dikenal sebagai Bapak Pembangunan Indonesia. Itu dikarenakan di era pemerintahannya banyak dibangun infrastruktur seperti jembatan, jalan tol, bahkan gedung-gedung dan sekolah-sekolah. Nah, sebelum itu kita akan membahas lebih lanjut mulai dari profilnya. Jadi, Bapak Soeharto ini merupakan presiden kedua Republik Indonesia. Nah, jadi Bapak Soeharto menjabat selama 32 tahun dari tahun 1967 hingga 1998. Bisa dikatakan ketika runtuhnya Orde Lama dan sampai ke dengan Orde Baru. Nah, Bapak Soeharto juga dikenal sebagai tokoh sentral dalam era Orde Baru. Itu ditandai dengan adanya stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, serta praktik otoritarianisme dan korupsi yang meluas. Nah, jadi semasa hidupnya Bapak Soeharto itu merupakan memiliki karir militer. Nah, di masa pendudukan Jepang, jadi saat ia bergabung dengan PETA atau organisasi pembela tanah air setelah Indonesia merdeka. Nah, ia bergabung dengan TNI atau Tentara Nasional Indonesia dan meniti karir hingga mencapai pangkat Mayor Jenderal. Nah, dia dikenal sebagai Panglima Mandala dalam operasi pembebasan Irian Barat dan menjadi tokoh penting dalam penumpasan pemberontakan G30 SPKI pada tahun 1965. Nah, setelah kejadian atau setelah peristiwa G30 SPKI, Soeharto mengambil alih kendali militer dan politiknya. Pada tanggal 7 Maret 1967, MPRS menunjukkan sebagai pejabat presiden pada tanggal 27 Maret 1968. Nah, jadi di tanggal 27 Maret 1928 itu dia secara resmi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia yang kedua. Nah, kepemimpinannya itu ditandai dengan pembangunan nasional melalui programnya yaitu Repelita atau Rencana Pembangunan 5 tahun dan swasembada beras yang dicapai pada tahun 1984. Namun di era Orde Baru juga dikenal dengan praktik otoritarianisme, pembungkaman oposisi, dan pelanggaran hak asasi manusia. Nah, kebebasan pers dibatasi dan ditandai politik dikendalikan oleh memastikan dominasi Golkar sebagai partai pendukung pemerintah. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tuduhan korupsi dan kontroversi. Jadi setelah lengser, Soeharto itu menghadapi berbagai tuduhan korupsi yang dimana Transparansi Internasional pada tahun 2004 menempatkannya sebagai pemimpin paling korup di dunia dengan dugaan penggelapan dana negara sebesar 15 sampai 35 miliar US dollar. Namun upaya hukum terhadapnya terhenti karena alasan kesehatan dan ia tidak pernah diadili hingga wafat. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kejatuhan akhir hidup. Jadi krisis moneter Asia pada 1997 memicu kerusuhan dan
demonstrasi besar-besaran di Indonesia. Peristiwa penembakan mahasiswa di Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998 menjadi titik balik yang mempercepat kejatuhan Soeharto. Nah, jadi pada tanggal 21 Mei 1998 ia mengundurkan diri sebagai jabatan presiden dan digantikan oleh wakil presiden yaitu Bapak B.J. Habibie. Nah, Soeharto meninggal pada tanggal 27 Januari 2008 di Jakarta akibat kegagalan multi organ. Ia dimakamkan di Astana Giribangun, Karanganyar, Jawa Tengah, di samping makam istrinya Siti Artina. Nah, sekian untuk materi kita pada hari ini.